Boleh saja berbeda. Setiap anak dilahirkan unik dan khas. Dalam prakteknya, ini berarti anak dapat sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Ia mempunyai bakat khususnya sendiri dan mempunyai tantangannya sendiri yang unik. Untuk menghadapi tantangan itu, anak akan mempunyai kebutuhannya sendiri yang khusus. Sebagai orang tua, tugas kita tidak hanya bersikap toleran terhadap perbedaan, tetapi juga merangkul perbedaan-perbedaan itu. Ini dapat dilakukan secara paling efektif kalau kita mampu mengetahui apa kebutuhan khusus setiap anak dan memenuhi kebutuhan itu. Tiadanya pesan positif ini tampak pada pernyataan, "Ada yang tidak beres pada anakku. Dia perlu diperbaiki, bukannya didukung." Atau, "Anakku jahat dan perlu diperbaiki, entah caranya." Sikap serupa itu merupakan salah satu kesalahan terbesar orang tua. Anak memerlukan pesan yang jelas bahwa dia baik-baik saja dan bahwa perbedaan itu boleh dan bahkan dapat diperkirakan. Notes, tiadanya sikap menerima dapat dilihat dari pernyataan orang tua. Ada sesuatu yang tidak beres pada anakku. Penerapan kelima kemahiran mengasuh anak secara positif membuat sikap menerima ini jauh lebih mudah. Biasanya, bila orang tua mendapati anaknya tidak kooperatif seperti yang mereka harapkan, pada saat itulah mereka mulai berpikir pada anak mereka jahat atau ada sesuatu yang tidak beres padanya. Kalau orang tua lebih menyadari bagaimana anak mereka berbeda, mereka tidak akan begitu cepat melihat hal terburuk bila perbedaan itu muncul. Daripada menentang perbedaan itu, orang tua seharusnya memupuk perkembangan anak dengan menonjolkan bakat-bakat serta kekuatannya maupun membantu dia mengatasi kelemahannya. Setiap anak merupakan gabungan unik berbagai ciri khas yang ditentukan oleh jenis kelamin, tipe tubuh, watak, kepribadian, kecerdasan, dan gaya belajar. Dengan menyadari perbedaan gabungan dan perubahan yang mungkin dari semua faktor ini, orang tua siap untuk menerima dan merangkul perbedaan-perbedaan itu. Dengan pengertian ini, menjadi lebih mudah bagi orang tua melihat bahwa anak yang satu tidaklah lebih baik dari yang lain, dan cara yang satu tidaklah lebih baik dari yang lain. Notes, berbeda bukan berarti suatu gaya lebih baik daripada gaya lainnya. Next, seringkali orang tua secara keliru beranggapan bahwa mereka tahu apa yang paling baik bagi anak-anak mereka. Kalau seorang anak diumpamakan sebatang pohon apel, mereka berkeras mencoba membantu anak itu menjadi pohon pir yang subur. Bantuan semacam ini membatasi perkembangan anak. Walaupun anak-anak dilahirkan dengan cetak biru yang menggariskan siapa mereka itu dan apa yang harus mereka lakukan di dunia ini, mereka membutuhkan penerimaan, cinta, dukungan, waktu, dan perhatian orang tua untuk mewujudkan dan memupuk potensi mereka. Orang tua tidak bertanggung jawab atas bagaimana jadinya anak-anak mereka nanti, tetapi mereka bertanggung jawab untuk berusaha sebaik-baiknya mewujudkan apa yang terbaik pada anak-anak mereka. Orang tua perlu ingat bahwa setiap anak mempunyai perjalanan dan tujuan hidup yang unik di dunia ini. Kalau orang tua menganggap diri mereka tahu paling baik akan jadi apa anak mereka kelak, itu berarti mereka menganggap diri mereka Tuhan. Anak berasal dari surga. Di dalam diri mereka terdapat benih kebesaran. Bukan tugas orang tua menentukan nasib anak. Orang tua hanya harus menciptakan tanah yang subur tempat anak-anak tumbuh, menjadi apa yang semestinya, dan bukannya menjadi apa yang digariskan oleh orang tua. Dukungan khusus dan penerimaan perbedaan ini memberi anak kekuatan dan kepercayaan diri untuk mewujudkan impian mereka. Perbedaan jenis kelamin.
Perbedaan jenis kelamin tampak lebih menonjol pada usia remaja, tetapi jelas dari hari pertama anak laki-laki adalah anak laki-laki, anak perempuan adalah anak perempuan. Setiap anak, laki-laki atau perempuan, mempunyai imbangannya sendiri yang unik antara ciri khas pria dan wanita. Sikap menerima adalah penting. Sangat sering, seorang ibu atau ayah cenderung beranggapan bahwa apa yang terbaik bagi mereka adalah terbaik bagi anak mereka. Ini suatu kesalahan. Dengan melihat perbedaan yang biasa antara kedua jenis kelamin, akan lebih mudahlah orang tua menerima dan menghormati kelakuan dan kebutuhan tertentu yang kelihatannya aneh. Kita tidak boleh beranggapan bahwa apa yang bekerja dengan efektif pada kita akan bekerja efektif pada anak kita. Tidak dimengertinya perbedaan antara jenis kelamin dapat membuat seorang ibu tidak menghargai apa yang dapat diberikan oleh sang suami. Demikian juga sebaliknya. Sangat sering ibu akan secara naluriah tahu apa yang paling baik bagi seorang anak perempuan, tetapi tidak bagi seorang anak laki-laki. Seorang ayah akan secara naluriah tahu apa yang terbaik bagi anak laki-laki, tetapi tidak bagi anak perempuan. Ini terjadi karena kita cenderung memberi anak-anak kita apa yang akan kita inginkan dan kita butuhkan kalau kita menjadi mereka, dan bukannya yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Karena tidak mengetahui perbedaan tersebut, banyak orang beranggapan bahwa orang lain harus bereaksi dan berkelakuan seperti mereka. Dengan kesadaran akan perbedaan yang mungkin ada, kita tidak begitu saja beranggapan ada sesuatu yang tidak beres kalau orang lain tidak bereaksi terhadap hidup ini seperti kita. Kebutuhan yang berbeda akan kepercayaan dan kepedulian. Anak laki-laki pada umumnya mempunyai kebutuhan khusus yang tidak sama pentingnya bagi anak perempuan. Demikian juga, anak perempuan akan mempunyai kebutuhan yang mungkin tidak penting bagi anak laki-laki. Tentu saja, kebutuhan yang paling penting adalah cinta, tetapi cinta diperlihatkan dengan cara yang berbeda-beda. Orang tua memperlihatkan cintanya dengan mempedulikan dan mempercayainya. Kepedulian adalah suatu kesediaan untuk ada bagi anak-anak kita, suatu perhatian akan kesejahteraan mereka maupun akan siapa mereka itu, suatu keinginan akan kebahagiaan mereka, dan empati bagi penderitaan mereka. Peduli adalah cinta ada di hadapanmu. Notes: Kepedulian memotivasi orang tua untuk terlibat, menaruh perhatian, dan terpengaruh oleh pengalaman hidup anak-anak mereka. Lanjut, kepercayaan adalah pengakuan bahwa semuanya baik-baik saja. Kepercayaan adalah kesadaran dan kepercayaan pada kemampuan anak-anak kita untuk berhasil dan belajar dari kesalahan mereka. Kepercayaan adalah kesediaan terbuka untuk membiarkan segalanya terpapar dengan keyakinan bahwa semua akan baik. Kepercayaan beranggapan bahwa anak kita selalu bertindak sebaik mungkin, bahkan pada waktu kelihatannya tidak begitu. Kepercayaan memberikan kebebasan dan ruang gerak bagi anak-anak untuk bertindak bagi diri mereka sendiri. Tentu saja, setiap anak memerlukan kepedulian dan kepercayaan, tetapi dengan dosis yang berbeda-beda. Terlalu banyak hal yang menyenangkan adalah terlalu banyak hal yang menyenangkan adalah terlalu banyak. Sampai batas umur 9 tahun, semua anak butuh lebih banyak kepedulian daripada kepercayaan. Sesudah umur 9 tahun, anak-anak secara alami mulai menjauh dan menjadi lebih mandiri. Kita dapat mengatakan bahwa seorang anak butuh menjauh bila anak itu mulai merasa tidak enak dengan perilaku kita. Notes: Kepercayaan memotivasi orang tua untuk memberikan kebebasan dan ruang gerak bagi anak-anak untuk bertindak bagi diri mereka sendiri. Next, sekitar umur 9 tahun, anak-anak mulai mengembangkan suatu kesadaran akan diri yang terpisah dari orang tua. Inilah waktu tampilnya kesadaran diri. Sejak waktu ini hingga
Sejak waktu ini hingga umur 18 tahun, anak mempunyai kebutuhan yang lebih besar akan kepercayaan, walaupun kepedulian masih penting bagi mereka. Tanpa membedakan umur, anak laki-laki lebih membutuhkan kepercayaan, sedangkan anak perempuan lebih membutuhkan kepedulian. Anak laki-laki cenderung merasa baik tentang dirinya bila ia melakukan sesuatu sendiri. Kalau ia dapat memperoleh pujian, ia akan merasa lebih percaya diri dan bangga. Misalnya, ia mungkin sengaja menolak bantuan ibunya dalam mencoba sepatunya, sehingga ia mendapat pujian dan mengambil tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, seorang anak perempuan mungkin merasa lebih dicintai kalau orang tua menawarkan diri untuk membantunya. Menawarkan bantuan adalah suatu tindakan kepedulian, sedangkan membiarkan anak laki-laki mengerjakan sesuatu sendiri adalah tindak kepercayaan. Notes, tanpa membedakan umur, anak laki-laki cenderung lebih membutuhkan kepercayaan, sedangkan anak perempuan lebih membutuhkan kepedulian. Lanjut, kalau seorang ibu terlalu memperhatikan kebutuhan khusus seorang anak laki-laki, anak itu dengan mudah menafsirkan kelakuan ibunya sebagai pertanda bahwa ibu tidak mempercayaiku untuk melakukannya sendiri. Kalau seorang ayah terlalu percaya pada kemampuan anak perempuannya untuk menangani pekerjaan, anak itu dapat merasa bahwa ayahnya kurang sayang padanya. Kalau seorang anak perempuan mendapatkan keleluasaan terlalu banyak, ia dapat merasa ditolak, sakit hati, dan ditinggalkan. Tetapi seorang anak laki-laki mungkin berkembang dengan baik karena merasa bahwa orang tuanya mengakui kemampuannya dan percaya pada kemampuannya untuk mengurusi diri sendiri atau melakukan hal yang benar. Ibu-ibu seringkali melemahkan anak laki-laki mereka dengan terlalu mengkhawatirkan keadaan mereka atau membuat mereka sesak nafas dengan perhatiannya. Sebaliknya, ayah-ayah seringkali tidak memperhatikan kebutuhan anak perempuan mereka akan kepedulian dan perhatian dengan memberinya keleluasaan dan mempercayainya untuk menangani sendiri berbagai hal. Orang tua perlu mengerti bahwa anak laki-laki membentuk suatu kesadaran diri positif yang didasarkan atas kepercayaan yang mereka terima. Sedangkan anak perempuan mengembangkan kesadaran diri positif yang didasarkan atas perhatian dan kepedulian penuh kasih yang mereka terima dalam hubungan mereka. Terus mempercayai dan peduli. Tantangan terbesar dalam hidup wanita adalah percaya lagi setelah dikecewakan. Sedangkan bagi pria adalah tetap termotivasi atau terus mempedulikan. Sebagai reaksi atas kesulitan dalam suatu hubungan, wanita paling sering mengeluh, "Aku tidak mendapatkan yang kubutuhkan." Artinya, aku yakin bahwa dia tidak akan memberikan apa yang kubutuhkan. Sedangkan pria mengeluh, "Apapun yang kulakukan tak pernah membuatnya bahagia, jadi mengapa pusing?" Artinya, aku tak peduli lagi. Wanita paling sering mengeluh, "Ia tak mempedulikan aku lagi." Sedangkan pria mengeluh, "Ia terlalu sulit dipuaskan, jadi aku tidak peduli." Kecenderungan yang berbeda ini sudah mulai pada masa kanak-kanak. Anak perempuan dan anak laki-laki lahir di dunia ini dengan kepedulian dan kepercayaan yang sama. Ketika mereka mengalami diabaikan atau menderita karena kebutuhan dan keinginan yang tak terpenuhi, anak laki-laki sering bereaksi dengan menjadi kurang peduli. Sedangkan anak perempuan bereaksi dengan kurang menaruh kepercayaan. Tantangan bagi orang tua adalah memberi anak perempuan kepedulian, pengertian, dan sikap menghormati yang lebih besar supaya anak perempuannya terus menaruh kepercayaan. Sebaliknya, tantangan bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki adalah memberi anak itu kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan ekstra untuk membuat dia tetap termotivasi. Notes, tantangan bagi orang tua adalah memberi anak perempuan kepedulian, pengertian, dan penghormatan ekstra agar anak itu tetap terus menaruh kepercayaan. Lanjut, seorang anak perempuan mempunyai kebutuhan lebih besar untuk merasa bahwa ia dapat dipercaya
bahwa orang tuanya ada di sampingnya dan mengerti perasaan, keinginan, dan kebutuhannya. Inilah kebutuhannya sehubungan dengan kurang berdaya dan bergantungnya pada orang lain. Ia butuh merasa aman dalam bergantung pada dukungan orang tuanya. Kebutuhan sering dipenuhi dengan berbagi rasa dan minta bantuan. Bila ia menderita, ia butuh tahu bahwa orang tuanya akan ada di dekatnya dengan banyak perhatian. Bila ia mendapatkan kepedulian yang dibutuhkannya, ia dapat merasakan kepercayaan dan tetap terbuka. Seorang anak perempuan yang menaruh kepercayaan adalah anak yang berbahagia dan puas. Perasaan ini sangat penting baginya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan bawaannya. Kalau tidak, ia akan merasa tak berharga, bersikap menentang dan tidak menyenangkan. Ada kalanya, kalau seorang anak perempuan merasa tak berdaya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya, ia dapat menekan kelemahannya sebagai anak perempuan dan menjadi lebih seperti anak laki-laki yang membutuhkan lebih banyak keleluasaan, kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan. Bagi anak perempuan ini membutuhkan kepedulian dan tak mendapatkannya adalah terlalu menyakitkan. Maka ia mengingkari sisi perempuannya dan muncullah sisi laki-lakinya dengan kebutuhan-kebutuhannya. Notes, kalau seorang anak perempuan diabaikan, seringkali terus membutuhkan adalah terlalu menyakitkan, dan sebagai reaksinya ia menjadi lebih seperti laki-laki. Ini tidak berarti bahwa seorang gadis yang lebih seperti laki-laki selalu terluka pada sisi perempuannya. Ada juga kemungkinan bahwa ia mempunyai watak aktif yang membuat dia tampak lebih seperti anak laki-laki. Walaupun tomboy, berperilaku lebih seperti anak laki-laki, mereka itu tetap anak perempuan. Mereka tetap membutuhkan kepedulian, pengertian, dan penghargaan lebih besar. Tentu saja, anak laki-laki pun butuh kepedulian, pengertian, dan penghargaan agar merasa aman dan percaya. Tetapi yang lebih penting baginya adalah motivasi. Ia butuh motivasi. Kalau tidak, ia akan berhenti menaruh peduli. Bila seorang anak laki-laki tidak peduli lagi, ia menjadi bosan, tak dapat diatur, dan mungkin mempunyai kesulitan belajar. Kalau tidak dimotivasi, ia akan kehilangan fokusnya dan menjadi tertekan atau sebaliknya hiperaktif. Anak laki-laki mempunyai kebutuhan lebih besar untuk dimotivasi. Notes: tantangan orang tua mengenai anak laki-laki adalah memberi kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan lebih besar untuk membuat dia tetap termotivasi. Agar seorang anak laki-laki tetap peduli, ia perlu dimotivasi oleh sukses dan hadiah. Ia perlu menerima pesan jelas bahwa ia dapat dan memang membuat orang tuanya bahagia. Kalau ia berhasil membuat orang tuanya bahagia, ia terus termotivasi. Kalau tidak, ia akan menjadi lemah dan tak peduli. Hadiah positif bagi kelakuan yang baik merupakan isyarat jelas baginya bahwa ia telah berhasil pula. Kalau menawarkan bantuan kepada seorang anak perempuan mungkin membuat dia merasa istimewa dan disayangi, bagi seorang anak laki-laki, tawaran itu mungkin terasa sebagai hinaan. Menawarkan bantuan bagi seorang anak laki-laki mungkin secara tidak langsung mengutarakan bahwa orang tua tidak menaruh kepercayaan padanya untuk melakukan apa yang diminta darinya. Kadang-kadang tindakan paling penuh kepedulian yang dapat dilakukan orang tua bagi seorang anak laki-laki adalah memberi dia banyak keleluasaan untuk melakukan sesuatu sendiri. Walaupun itu berarti dia akan gagal, percayalah bahwa ia akan belajar. Dan ingatlah, kalau ia gagal, jangan katakan kepadanya, "Ya kan, apa kataku?" Notes: menawarkan bantuan mungkin membuat anak perempuan merasa diperhatikan, sedangkan anak laki-laki merasa disepelekan. Lanjut, tentu saja seorang anak perempuan pun butuh merasa dipercaya, diterima, dan dihargai. Tetapi agar seorang anak termotivasi, ia seringkali butuh lebih banyak dari semua itu.
Seorang anak laki-laki lebih peduli bahwa ia dianggap mampu dan dapat diterima seperti adanya. Kepercayaan besar pada seorang anak laki-laki membuat dia merasa kompeten. Bahan bakar super untuk membuat dia termotivasi adalah penghargaan. Kalau seorang anak laki-laki merasa diakui bagi apa yang dilakukannya, ia termotivasi untuk melakukan lebih banyak. Tidak ada motivator yang lebih besar daripada sukses itu sendiri. Anak laki-laki berasal dari Mars, anak perempuan berasal dari Venus. Kalau orang tua mengerti bahwa anak laki-laki mempunyai kebutuhan yang berbeda, mereka, terutama ibu, terbantu untuk membuat penyesuaian yang tepat dalam memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak itu. Demikian juga, dengan mengerti kebutuhan khusus anak perempuan, orang tua, terutama ayah, membuat penyesuaian yang tepat dalam memberikan apa yang dibutuhkan anak perempuannya. Tidak cukuplah kita hanya mencintai anak laki-laki kita dan memberi mereka apa yang paling dibutuhkan dan inginkan kalau kita jadi mereka. Kita harus menyesuaikan pemberian dukungan kita yang penuh cinta untuk memenuhi kebutuhan khusus itu. Dengan selalu mengingat bahwa anak laki-laki seperti kaum pria berasal dari Mars dan anak perempuan seperti kaum wanita berasal dari Venus, mengasuh anak menjadi jauh lebih matang. Kadang-kadang, kalau seorang anak laki-laki merasa tak berdaya untuk mendapatkan kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan yang diperlukannya, ia mungkin menekan ciri-ciri khas serta kelemahan laki-lakiannya dan menjadi lebih seperti anak perempuan yang butuh merasa diperhatikan, dimengerti, dan dihormati. Bagi anak ini, terus membutuhkan kepercayaan dan tak mendapatkannya menjadi terlalu menyakitkan, maka ia mengingkari sisi laki-lakinya dan bangkitlah sisi perempuannya dengan segala kebutuhannya. Kalau ia disesakan oleh perhatian yang terlalu banyak, ia mungkin bereaksi dengan menjadi lebih membutuhkan perhatian, bukannya keleluasaan. Notes, bila seorang anak laki-laki disesakan oleh perhatian yang terlalu banyak, ia mungkin bereaksi dengan menjadi lebih membutuhkan. Lanjut, ini tidak berarti bahwa seorang anak laki-laki dengan sifat lebih seperti anak perempuan selalu terluka pada sisi laki-lakinya. Ada pula kemungkinan bahwa ia mempunyai watak lebih sensitif dan dalam berbagai hal tampak lebih feminin. Anak laki-laki berwatak sensitif seringkali mempunyai lebih banyak hormon perempuan daripada hormon laki-laki. Wajarlah kalau ia memperlihatkan lebih banyak kecenderungan feminin. Beberapa riset telah menunjukkan bahwa orang banci, orang berbakat, dan orang kidal mempunyai perbedaan jelas pada otaknya dari orang laki-laki lain. Otak mereka, seperti otak kebanyakan orang perempuan, akan cenderung untuk mempunyai sambungan saraf miliaran lebih banyak antara kedua belahan otaknya. Perbedaan dalam otak yang terkait dengan perbedaan hormon ini merupakan sebagian sebab mengapa beberapa anak laki-laki berwatak lebih sensitif. Walaupun anak laki-laki yang lebih sensitif ini mempunyai lebih banyak sifat perempuan, mereka tetap anak laki-laki dan membutuhkan lebih banyak kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan. Berikut ini adalah beberapa hal sederhana untuk menggelitik ingatan Anda untuk tidak melupakan bahwa anak laki-laki berasal dari Mars dan anak perempuan berasal dari Venus. Anak laki-laki berasal dari Mars. Anak laki-laki butuh lebih banyak cinta, perhatian, dan penghargaan mengenai apa yang mereka lakukan, kemampuan mereka untuk melakukannya tanpa bantuan, dan perbedaan yang mereka buat. Anak perempuan berasal dari Venus.
Anak perempuan butuh lebih banyak cinta, perhatian, dan pengakuan mengenai siapa mereka itu, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka inginkan. Anak laki-laki butuh dikagumi atas apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Akuilah apa yang mereka lakukan. Anak perempuan butuh lebih disayang karena siapa mereka itu. Pujilah siapa dia itu. Anak laki-laki butuh dimotivasi dan diberi semangat. Anak perempuan lebih butuh bantuan dan diyakinkan kembali. Anak laki-laki, anak atau orang laki-laki paling bahagia bila ia merasa dibutuhkan dan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Ia menjadi sedih kalau ia merasa tidak dibutuhkan atau tidak mampu menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Anak atau orang perempuan paling bahagia kalau ia merasa dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Ia sedih kalau ia merasa tidak dapat memperoleh dukungan itu dan terpaksa melakukan sendiri semuanya. Anak laki-laki terutama butuh dipercaya, diterima, dan dihargai agar menjadi penuh kepedulian dan termotivasi. Anak perempuan terutama butuh dipedulikan, dihormati, dan dimengerti agar menjadi penuh kepercayaan dan perhatian. Selalu ingin memperbaiki. Kesalahan paling umum yang dilakukan para ayah adalah menawarkan penyelesaian dan bukannya memberikan empati bila anak mereka terganggu perasaannya dan butuh mengekspresikan sikap mereka menentang kehidupan. Pria senang memecahkan masalah dan sering membanggakan diri sebagai orang yang bisa memperbaiki segala sesuatu. Para ayah tidak ingat bahwa untuk merasa baik kembali, beberapa anak hanya membutuhkan seseorang yang mengerti mengapa mereka marah, bukannya memecahkan masalahnya. Bila anak-anak selalu mendapatkan pemecahan masalahnya dari ayahnya, lama-kelamaan mereka berhenti memberitahukan dunia batinnya kepada ayahnya. Di Mars, mereka berbicara tentang masalah bila mereka mencari pemecahan. Kalau tidak, sikap mereka adalah jangan berbicara. Kalau tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk memecahkan masalahnya, lupakan saja. Di Venus, keadaannya adalah sebaliknya. Sikap mereka adalah, kalau tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan, sekurang-kurangnya kita dapat membicarakannya. Orang laki-laki pada umumnya tidak mengerti bahwa kaum perempuan dapat merasakan kenikmatan besar apabila mereka dapat mengutarakan penderitaan mereka. Di Mars, mungkin hal itu tak dapat diterangkan, tetapi di Venus itu merupakan pengalaman biasa. Demikian pula, ayah cenderung pura-pura tidak tahu kesulitan anaknya yang sebenarnya dengan menawarkan pemecahan atau menganggapnya sepele tanpa menyadari bahwa karenanya anak-anak itu merasa ditelantarkan dan dianggap tak berarti. Pernah anak gadis saya menjelaskan mengapa ia tidak senang dibantu dalam tugas matematika oleh salah seorang teman saya. Ia berkata, setiap kali aku mempunyai kesulitan, ia berkata, itu gampang. Itu membuatku merasa sepertinya aku ini begitu bodoh, sehingga tidak tahu. Kalau orang tua tidak menaruh simpati atau tidak mendengarkan sikap anak mereka menentang kehidupan, anak-anak secara salah menafsirkan maksud orang tua. Kalau orang tua mempunyai pemecahan yang mudah, anak-anak mungkin merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres pada diri mereka, atau mereka terlalu membesar-besarkan sesuatu, bukannya merasa aman dan didukung. Sebelum anak-anak memikirkan betapa terganggu perasaan mereka, mula-mula mereka harus merasa aman untuk mengalami emosi-emosi mereka. Bila orang tua menahan diri dan tidak menawarkan perbaikan cepat, anak-anak akan merasakan kepercayaan dan kepedulian yang mereka butuhkan. Di bawah ini, beberapa pernyataan seorang ayah yang dapat melumpuhkan perasaan anak-anak yang rapuh.
Jangan khawatir, bukan soal. Jadi apa masalahnya? Ini tidaklah sulit, tidak segawat itu. Ini biasa terjadi, menggelikan. Seharusnya kamu berbuat begini. Lakukan hal lain saja. Lakukan saja. Tak terpikirkan olehku. Katakan masalahnya yang sebenarnya. Sebentar juga beres. Itu tidaklah penting benar. Selesaikan saja. Maumu ayah harus berbuat apa? Mengapa kamu ceritakan itu pada ayah? Dengan lebih menyadari bahwa ia secara tidak sengaja dapat menyakiti perasaan anaknya, seorang ayah dapat secara lebih efektif memberikan dukungan yang dibutuhkan anak laki-laki dan perempuannya. Walaupun seorang ibu dapat berkata ingin agar suaminya mendengarkan, ia pun sering lupa mendengarkan anak-anaknya. Bukannya memberikan anak-anak kebebasan untuk marah atau kecewa, ia mencoba memecahkan masalahnya. Memang baik menjadi pemecah masalah kalau memang itu yang diminta oleh anak-anak. Umumnya, orang tua perlu mendengarkan lebih lama dan berkata lebih sedikit agar anak lebih banyak mengungkapkan dirinya dan lebih mendengarkan orang tua. Dengan tidak mencoba memecahkan masalah, pekerjaan orang tua akan lebih mudah dan anak-anak akan lebih bahagia. Selalu ingin membereskan keadaan. Kesalahan paling umum yang dilakukan para ibu adalah memberikan nasihat yang tak diminta bila anak-anak berkelakuan kurang baik, membuat kesalahan, atau tampak membutuhkan bantuan. Kaum wanita senang memperbaiki keadaan di dalam dan di sekitar rumah dan keluarga. Ini tidak berarti bahwa kaum pria tidak ingin memperbaiki apa-apa, tetapi sikap mereka adalah memperbaiki hanya kalau rusak. Kalau tidak rusak, biarkan saja. Notes, kaum wanita menyadari bahwa betapapun baiknya, keadaan selalu dapat lebih baik. Next, kalau seorang wanita mencintai seorang pria, kecenderungannya untuk memperbaiki keadaan dipusatkan pada pria itu. Pria sering menentang pertanyaan dan nasihat yang tak dimintanya. Bila seorang wanita menjadi ibu, ia selalu memusatkan kecenderungannya memperbaiki keadaan itu pada anak-anaknya. Ia perlu ingat bahwa sebagaimana anak-anak tidak butuh masalahnya dipecahkan orang tua, mereka pun tidak butuh keadaannya diperbaiki. Kalau seorang ibu terlalu mencemaskan keadaan anak-anaknya atau terlalu banyak menasihati mereka, anak menjadi sesak napas oleh kepedulian itu dan kehilangan rasa dipercaya yang mereka butuhkan. Anak laki-laki khususnya lebih dirugikan oleh kecenderungan ibu untuk cemas, memperbaiki, dan memberi nasihat. Sebuah pedoman gampang berbunyi, bagi setiap koreksi yakinlah bahwa Anda telah memergoki dan mengakui anak melakukan hal yang benar 3 kali. 3 positif lawan 1 negatif adalah perbandingan yang baik. Notes, bagi setiap koreksi, kita harus sudah memergoki anak kita melakukan hal yang benar 3 kali. Daripada mengoreksi anak secara langsung dengan nasihat, lebih baik arahkan mereka ke kelakuan yang benar. Daripada berkata, kau harus berlaku baik dengan adikmu, lebih baik katakan, maukah kau berlaku baik dengan adikmu? Ibu ingin kalian rukun. Dengan memberikan pengarahan baru kepada anak-anak, kita memfokuskan perhatian pada sukses, bukan pada tindakan yang salah. Kalau kita memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan dan kesempatan untuk melakukannya, sikap menentang anak-anak akan berkurang. Kemudian, bila anak sudah siap untuk menerima penjelasan, ia akan bertanya dan akan menerima penjelasan kita dengan sikap terbuka. Ada beberapa contoh. Tinggalkan saja piringmu di meja. Maukah kamu membawa piringmu ke tempat cuci piring? Di rumah jangan berteriak. Tolong bicara pelan-pelan atau kepada anak lebih besar jangan berteriak. Kamarmu masih berantakan.
Tolong bersihkan kamarmu. Tali sepatumu tak kau ikatkan. Kamu mau kan mengikat tali sepatumu? Ibu sudah menunggu 30 menit di sini. Kalau kamu akan terlambat, beritahu ibu atau teleponlah. Kalau kamu tahu akan terlambat, kamu kan memberitahu. Kalau kamu tahu akan terlambat, kamu mau kan memberitahu atau menelpon? Ibu sudah menunggu 30 menit. Kalau kamu lebih teratur, kamu pasti tidak lupa. Tolong gunakan sedikit waktu untuk mengatur barangmu. Kalau begitu, mungkin kamu tak akan lupa. Dengan menggunakan kelima kemahiran mengasuh anak secara positif untuk menciptakan sikap kooperatif, ibu akan terbebas dari kebutuhan untuk memberi nasihat atau mengoreksi anak-anak. Anak-anak secara alami belajar mengetahui apa yang benar dan baik dengan melakukan apa yang diminta dari mereka secara baik. Kalau seorang ibu mengoreksi seorang anak atau memberinya nasihat yang tak dimintanya, pesan yang diterima anak adalah bahwa dia tidak cukup baik atau bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Anak itu akan merasa diperhatikan, tetapi tidak merasa dipercaya. Setelah dewasa, anak ini mungkin merasa dicintai oleh ibunya, tetapi tidak mengerti mengapa ia begitu takut dan tidak mempunyai keyakinan diri untuk mengambil resiko. Bila nasihat itu baik, saya tidak mengatakan bahwa memberi nasihat itu salah. Kalau anak jelas-jelas meminta nasihat, maka nasihat akan sangat membantu. Masalahnya adalah bahwa ibu-ibu terlalu banyak memberi nasihat, dan sebagai reaksi, anak tidak mau mendengarkan lagi. Kalau kita memberi nasihat sementara anak bersikap menentang, hasilnya adalah sebaliknya. Ini berarti bahwa anak-anak lambat laun mendirikan tembok penyekat dan tidak mau minta nasihat selagi mereka membutuhkannya. Memberi nasihat itu baik bila seorang anak memintanya. Asalkan kita tidak menyesakkan anak dengan nasihat terlalu banyak, mereka akan memintanya kalau sudah bertambah besar. Anak laki-laki lebih sensitif untuk mendapatkan pemecahan masalah daripada anak perempuan. Seorang anak perempuan akan lebih menentang dan akan terus memberitahukan kepada keadaan dirinya, sementara anak laki-laki kehilangan segala motivasi. Bila ayah atau ibu memberi anak laki-laki nasihat yang tak dimintanya, anak itu akan berhenti memberitahukan masalahnya, berhenti bertanya, dan yang lebih parah, berhenti mendengarkan. Notes, terlalu banyak membetulkan membuat anak perempuan merasa tidak aman untuk memberitahukan masalahnya, sedangkan terlalu banyak memperbaiki keadaan membuat anak laki-laki tidak mau mendengarkan. Next, para ibu berusaha memberi nasihat agar anak-anak tidak menderita karena masalah yang sama berulang-ulang. Dukungan yang maksudnya baik ini malah membuat anak laki-laki menutup diri. Lalu keluhan ibu itu ialah bahwa ia tidak mau mengatakan apa-apa kepadaku dan ia tak mau mendengarkan. Ibu perlu lebih percaya bahwa anak-anak dapat dan akan belajar sendiri atau bahwa mereka akan bertanya. Anak laki-laki sering lupa dan anak perempuan gampang ingat. Suatu perbedaan besar antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah bahwa anak laki-laki lupa dan anak perempuan ingat. Seringkali ibu-ibu menjadi benar-benar frustrasi karena ia mengira anak laki-lakinya akan mengingat apa yang telah dimintanya. Seorang ayah sering frustrasi karena anak perempuannya akan cenderung berbicara lebih banyak tentang masalahnya daripada yang menurut pendapatnya perlu dibicarakan. Perbedaan yang umum terjadi ini dapat dijelaskan. Orang dan anak laki-laki menghadapi tekanan dengan menjadi lebih terpusat pada satu masalah besar yang harus dipecahkan atau satu tugas besar yang dihadapi. Makin berat tekanan yang dirasakan, makin besar kecenderungan mereka untuk melupakan apa saja selain tugas yang dihadapinya.
Orang laki-laki dapat begitu terpusat pada pekerjaan sehingga dengan mudah ia lupa hari ulang tahunnya atau bahkan hari ulang tahun anak-anaknya. Notes, di bawah tekanan, anak laki-laki menjadi lebih terfokus, sedangkan anak perempuan butuh lebih banyak berbicara. Next, wanita sering salah mengerti perbedaan ini dan secara salah menafsirkan lupanya pria sebagai tidak sayang. Di bawah tekanan, ia cenderung untuk mengingat lebih banyak. Bila seorang wanita berada di bawah tekanan, sulitlah baginya melupakan hal-hal penting dan tanggung jawab. Itulah sebabnya, sesudah suatu hari yang penuh tekanan, seorang wanita sering ingin mengingat-ingat dan membicarakan hari yang baru berlalu. Sedangkan seorang pria lebih sering melupakan segala tanggung jawab dan lebih suka menonton TV atau membaca koran. Kegiatan yang terfokus semacam ini lebih mengendurkan syaraf bagi pria, sementara wanita ingin berbicara panjang lebar mengenai hari yang telah dilaluinya, mengingat-ingat detail-detailnya, dan kemudian melepaskannya. Pria melepaskannya dengan melupakan apa yang membuat ia tertekan. Wanita melepaskannya dengan mengingatnya. Perbedaan yang mendasar ini menjelaskan mengapa pria dan wanita begitu sering saling salah mengerti. Mengerti perbedaan ini tidak hanya membuat hubungan menjadi lebih mudah, tetapi juga membantu kita untuk mengerti dan mendukung anak-anak kita. Notes, mengerti perbedaan antara kita membantu kita untuk mengerti dan mendukung anak-anak kita. Next, kebanyakan, bila seorang anak perempuan tampak mengeluh, ia sebenarnya membutuhkan waktu untuk mengingat dan membicarakan hari yang telah dilaluinya. Ini membantu seorang ayah untuk mengerti mengapa ia tidak harus dia menunggu untuk mengetahui masalahnya, lalu memberikan cara pemecahan. Anak perempuan membutuhkan waktu, perhatian, dan terpusatnya sang ayah pada setiap kata. Dengan memberikan perhatian penuh pada anak itu dan bukannya pura-pura mendengarkan, ayah akan membuat anak itu merasa terpenuhi kebutuhannya. Seorang anak perempuan secara harfiah membutuhkan perhatian ayah sepenuhnya untuk mengatasi dan melepaskan tekanan seharian. Dalam menerapkan kemahiran-kemahiran mengasuh secara positif, orang tua perlu ingat benar untuk tidak tiba-tiba memberikan hadiah atau memberi anak waktu menyendiri. Seorang anak perempuan memerlukan lebih banyak waktu untuk memberitahukan atau mengekspresikan sikap menentangnya. Berbicara adalah salah satu cara terbaik bagi seorang anak perempuan untuk mengendurkan tekanan seharian. Seringkali, kalau seorang anak laki-laki melupakan apa yang diminta ibunya padanya, ibunya merasa bahwa anak itu tidak mendengarkan. Biasanya, anak itu telah mendengarkan, tetapi kemudian lupa. Bila seorang anak laki-laki tertekan, ia cenderung untuk melupakan segala pesan yang memberi tekanan. Bila seorang ibu menuntut atau mendorong-dorong seorang anak laki-laki, ini memberikannya suatu pesan yang penuh tekanan. Dan karena itu anak cenderung untuk melupakannya. Bila seorang ibu menggunakan emosi marah untuk mendukung tuntutannya agar anak patuh, pesan penuh tekanan ini benar-benar dilupakan. Seorang ibu sebenarnya dapat memanfaatkan pandangan ini untuk membantu anak laki-lakinya mengingat permintaannya. Ia perlu membingkainya dengan cara positif. Kalau ibu itu tidak menggunakan emosi negatif dan mengajukan permintaan yang positif, bukan menuntut, anak ini sangat mungkin akan ingat dan tanggap. Sampai umur 9 tahun, bila seorang anak laki-laki lupa, itu selalu bukan karena salahnya. Ia hendaklah dianggap sewajarnya, lupa terutama pada waktu ia menerima pesan penuh tekanan yang mendorong-dorong dia untuk mengingat. Generasi yang berbeda. Setiap generasi berbeda dengan generasi sebelumnya.
Kalau orang tua memupuk suatu sikap yang mengandung perbedaan, sewaktu anak tumbuh menjadi remaja, ia tidak akan merasa ditolak karena mempunyai cara berpikir yang berbeda tentang berbagai hal. Banyak orang dewasa ini secara keliru berpikir bahwa masalah-masalah zaman sekarang ini timbul karena anak-anak terlalu diberi keleluasaan. Tentu saja, ini merupakan bagian dari masalah, tetapi meniadakan kebebasan tidak akan memecahkan masalah. Pemecahannya adalah memperkuat ikatan antara orang tua dan anak dengan menggunakan kemahiran-kemahiran mengasuh secara positif. Notes, pemecahannya bukanlah meniadakan kebebasan, melainkan memperkuat ikatan komunikasi. Lanjut. Berbeda tidaklah berarti bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Bila orang tua berpikiran terbuka mengenai generasi remaja, para remaja tidak akan merasa bahwa mereka harus memisahkan diri dari kaumnya untuk mendapatkan penerimaan yang mereka butuhkan. Bahkan pada orang tua yang sangat mencintai dan memperhatikan anaknya, kalau orang tua itu berpikiran sempit, si remaja sering merasa harus menentang dan memberontak untuk melepaskan diri dari batas-batas sempit mereka. Kalau kita memegang nilai-nilai kita mengenai apa yang baik, tetapi tidak mengutuk nilai-nilai yang lain, anak-anak remaja kita akan merasa aman datang kepada kita untuk mencari dukungan. Kalau tidak begitu, mereka akan memutus jalur komunikasi. Budaya kekerasan. Pada zaman ini, lebih dari yang sudah-sudah, kaum remaja membutuhkan hubungan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan orang tua mereka. Tantangan yang dihadapi para remaja kini sangat besar. Kalau tidak mendapatkan dukungan orang tua, sangat sulitlah bagi mereka untuk tidak terombang-ambing oleh pengaruh negatif. Para remaja rentan terhadap tekanan dari rekan sebayanya. Kalau mereka tidak mempunyai landasan kuat komunikasi positif dengan orang tua mereka, mereka akan mengalami kesulitan untuk tetap tersambung pada diri mereka dan sangat sulit untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan keinginan mereka sendiri. Tanpa hubungan komunikasi dengan orang tua sebagai penambat, seorang remaja mudah sekali terseret ke sana kemari oleh gelombang kenegatifan yang sangat berbahaya di dunia. Remaja dan anak pra-remaja dapat sangat jahat. Tanpa dukungan kuat dari keluarga, anak-anak yang sangat ingin diterima oleh rekan sebayanya akan mudah jatuh karena tekanan rekan sebaya dalam percobaan memakai obat terlarang, minuman beralkohol, kekerasan, kawan geng, mencuri, berdusta, menipu, dan perbuatan seksual yang menyimpang. Bila kaum remaja tidak merasa diterima di rumah, mereka bersedia melepaskan nilai-nilai luhur pegangan mereka agar diterima oleh rekan sebaya mereka. Notes, bila seorang remaja merasa tidak diterima di rumah, ia berusaha agar diterima oleh rekan sebayanya. Lanjut, dewasa ini, kaum remaja kita memasuki suatu budaya kekerasan. Mereka lebih sensitif daripada generasi-generasi sebelumnya. Ini berarti bahwa apa yang masuk akan langsung keluar kembali. Kalau seorang remaja tidak sensitif atau terbuka, mereka tidak begitu terpengaruh oleh dunia luar. Dalam masyarakat bebas yang memberikan begitu banyak pilihan, anak-anak kita jauh lebih mudah terpengaruh oleh orang lain. Satu apel busuk akan membusukkan seluruh apel dalam keranjang. Di satu sisi, anak remaja kita merasakan suatu kebutuhan sehat untuk lebih mandiri. Dan di sisi lain, mereka membutuhkan dukungan kita lebih dari sebelumnya. Untuk memberikan dukungan ini secara efektif, orang tua harus menahan kecenderungannya untuk membetulkan kesalahan dan memperbaiki keadaan dan menjadi sumber daya yang berpikiran terbuka sehingga anak-anak kita akan menginginkan dukungan positif kita.
Ketika mengutarakan pendapat, kita harus berhati-hati pula untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang telah menyampaikan pendapat yang berbeda. Kalau kita berkeras pada pemikiran satu jalur, anak remaja kita akan berkeras pada yang sebaliknya. Kalau kita berpikiran terbuka, anak-anak kita akan bebas membuat pilihannya dan tidak hanya bereaksi atau memberontak melawan pilihan kita. Kalau anak-anak dibesarkan di lingkungan yang menerima perbedaan, mereka tidak akan merasa begitu terdorong untuk bertingkah seperti teman-teman sebaya mereka. Mereka akan mengambil dan menegaskan hak mereka untuk berkemauan kuat dan untuk berbeda. Notes, kalau kita berpikiran terbuka, anak-anak kita bebas untuk membuat pilihan mereka dan tidak hanya memberontak. Lanjut, untuk mendukung anak-anak kita harus menahan segala nasihat, penilaian kaku, dan pemecahan masalah agar jalur komunikasi tetap terbuka. Untunglah, membuka jalur ini tidak pernah ada terlambatnya. Dengan menggunakan kemahiran komunikasi dalam mengasuh secara positif dan menerapkan kelima pesan positif, kita dapat mulai membuka jalur komunikasi ini tak peduli berapapun umur anak kita. Watak yang berbeda. Seperti telah dibicarakan dalam bab 4, pada dasarnya ada 4 watak, yaitu sensitif, aktif, responsif, dan reseptif. 1. Anak sensitif mempunyai perasaan lebih kuat, lebih mendalam, dan lebih serius. 2. Anak aktif mempunyai kemauan kuat, berani mengambil resiko, dan ingin menjadi pusat perhatian. 3. Anak responsif, cerah, ceria, dan membutuhkan lebih banyak stimulasi. Ia berpindah-pindah dari hal yang satu ke hal yang lainnya. 4. Anak reseptif, sopan, dan bersikap kooperatif, mengikuti instruksi dengan baik, tetapi menentang perubahan. Walaupun setiap anak mempunyai sekurang-kurangnya sedikit dari setiap watak, pada umumnya ada 1 atau 2 watak yang dominan. Kalau orang tua tahu bagaimana watak-watak itu berbeda, mereka dengan mudah dapat mengenali watak dominan anak mereka dan mengetahui apa yang dibutuhkan anak itu. Bukalah bab 4 untuk mengetahui kebutuhan dan kemahiran khusus yang diperlukan untuk memupuk watak. Kalau watak anak berbeda dengan watak orang tuanya, sulitlah orang tua memupuk watak anak, kecuali kalau mereka mengetahui keempat watak anak itu. Maka terjadi banyak tindakan menyakitkan yang tidak perlu karena orang tua tidak pernah diberi pengertian tentang perbedaan yang sederhana dan mendasar ini. Notes, kalau orang tua tidak mengetahui 4 jenis watak anak, mereka akan kesulitan untuk memupuk pertumbuhan anak yang wataknya berbeda dengan watak mereka. Lanjut, cukup sering salah satu masalah terbesar bagi orang tua untuk hidup rukun adalah ketidaksepakatan antara mereka tentang apa yang dibutuhkan anak-anak. Seorang ayah yang reseptif akan secara naluriah tahu apa yang dibutuhkan seorang anak reseptif. Tetapi kalau istrinya berwatak aktif, sensitif, atau responsif, ia secara naluriah tidak dapat mengetahui kebutuhan anak. Sebagai orang tua, kita tidak selalu beranggapan bahwa apa yang efektif bagi kita akan efektif bagi anak-anak. Selain anak yang menderita, orang tua akan bertengkar secara tidak perlu. Sebagai contoh, kalau tidak mengetahui watak yang berbeda-beda ini, orang tua responsif tidak hanya akan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada anak reseptif yang menentang perubahan, tetapi ia tidak dapat memberi anak itu irama dan pengulangan yang diperlukan oleh seorang anak berwatak reseptif. Sebaliknya, orang tua reseptif yang tidak suka perubahan tetapi suka pengulangan akan berpikir bahwa ada yang tidak beres pada anak responsif yang tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Karena tidak menyadari hal yang penting ini, orang tua tak akan memberi anaknya kegiatan beraneka macam yang dibutuhkannya. Lanjut, halaman 210.
Bagaimana watak berubah? Bila orang tua sudah tahu bagaimana mereka harus menerima dan memupuk watak yang berbeda-beda, mereka dengan sendirinya akan berubah dan berkembang. Seorang anak mungkin mulai dengan sedikit-sedikit dari keempat watak itu dan lambat laun bergerak melalui semuanya sepanjang hidupnya. Bila suatu watak telah dipupuk, sekurang-kurangnya untuk sementara, watak itu akan berubah menjadi watak berikutnya. Beberapa perubahan bentuk yang dapat diduga adalah sebagai berikut. Anak sensitif yang mempunyai perasaan lebih kuat, berpikir lebih dalam, dan lebih serius, lambat laun menjadi ceria, dan bisa bersenang-senang tetapi tetap orisinil. Anak sensitif menjadi lebih responsif. Kalau seorang anak serius merasa didengar, ia akan cenderung menjadi ceria dan bergembira untuk sementara. Anak responsif yang cerah, ceria, dan membutuhkan lebih banyak rangsangan, sementara beralih ke satu hal ke lainnya. Lambat laun, belajar memfokuskan diri, berdisiplin, dan mengikatkan diri sepenuhnya dalam kerja dan hubungan dengan orang lain. Anak responsif menjadi lebih reseptif. Kalau anak responsif harus melakukan banyak hal, mereka mulai menemukan sesuatu yang benar-benar mereka sukai dan menjadi terfokuskan untuk sementara. Anak reseptif yang berkelakuan baik, bersikap kooperatif, dan mengikuti instruksi dengan baik, tetapi menentang perubahan, lambat laun menjadi termotivasi sendiri, bijaksana, bisa menyesuaikan diri, dan luwes. Anak reseptif menjadi lebih aktif. Bila anak reseptif mempunyai kegiatan rutin yang ajak, mereka merasa cukup aman untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Anak aktif yang mempunyai kemauan kuat, berani mengambil risiko, dan ingin menjadi pusat perhatian, lambat laun menjadi kooperatif dan penuh perhatian dalam melayani orang lain. Anak aktif menjadi lebih sensitif. Bila anak aktif mendapatkan cukup perhatian dan bimbingan untuk merasa mampu dan berhasil dalam mencapai cita-citanya, mereka menjadi lebih sensitif dan menyadari kebutuhan orang lain dan ingin melayani orang lain. Kegiatan siang hari. Berdasarkan watak-watak yang berbeda ini, kita dapat melihat lebih baik kegiatan apa yang paling cocok bagi seorang anak. Dengan mengingat watak-watak anak ini, marilah kita tinjau beberapa kegiatan siang hari. Anak sensitif membutuhkan banyak pengertian. Sulitlah bagi anak sensitif memulai suatu persahabatan baru, maka mereka memerlukan bantuan ekstra. Orang tua perlu menempatkan anak sensitif dalam kegiatan terawasi yang meningkatkan interaksi sehat dan serasi. Anak ini tidak memerlukan banyak rangsangan, terlalu banyak adalah sungguh-sungguh terlalu banyak baginya. Anak sensitif biasa berada di dekat orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kesensitifan sama. Adalah sangat baik bagi mereka membantu merawat binatang kesayangan. Seekor binatang kesayangan atau boneka binatang selalu mengerti apa yang mereka alami. Anak responsif membutuhkan kegiatan yang lebih beraneka macam daripada anak-anak lain. Orang tua yang memberi anak mereka banyak rangsangan dalam kegiatan siang hari memupuk kebutuhan yang penting ini. Perkemahan, museum, taman, mall, olahraga, senam, skating, bioskop, TV, permainan video, buku, jalan-jalan, renang, ayunan, semua memberi rangsangan. Anak-anak ini mudah mencandu permainan video, TV, dan menjadi sedih di dalam hati karena mereka tidak mendapatkan rangsangan alami yang lain. Anak reseptif membutuhkan kegiatan rutin yang ajak. Terlalu banyak kegiatan mengganggu irama seorang anak reseptif, ia dapat tiba-tiba di rumah setiap hari, lalu membaca dan membaca. Mengajak anjing berjalan-jalan, menonton beberapa acara TV, makan makanan kecil, dan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Anak reseptif tumbuh subur di tengah rutinitas dan tidak suka banyak perubahan.
Berada di dekat anak responsif atau aktif terlalu banyak dapat membuat anak reseptif sedih. Mereka suka melihat kegiatan, tetapi kalau diminta ikut serta terlalu banyak, mereka menjadi tertekan. Kalau mereka ditinggalkan dalam penitipan anak atau dilibatkan dalam kegiatan sesudah sekolah, gurunya harus diingatkan bahwa anak-anak ini mempunyai hak untuk menonton dan tidak harus selalu disuruh ikut dalam kegiatan. Anak aktif membutuhkan banyak kerangka. Anak aktif membutuhkan banyak pengawasan, aturan, pemimpin, dan tindakan. Olahraga dan tim yang diawasi disukai anak aktif. Biarkan sendiri anak-anak ini dan mereka menjadi mau menang sendiri, terlibat dalam kesulitan dan juga melibatkan orang lain dalam kesulitan. Kalau ada satu apel busuk yang cenderung membuat hal yang lain rusak, inilah dia. Tipe-tipe tubuh yang berbeda. Ada bidang perbedaan lain yang perlu dimengerti oleh orang tua, yakni bahwa anak-anak mempunyai tipe tubuh yang berbeda dengan orang tua mereka, dan semua tipe harus mendapatkan pertimbangan yang sama. Ini dapat sangat sulit karena tipe tubuh itu keluar masuk mode. Di negeri dan zaman di mana pangan tidak berlimpah, gemuk dianggap cantik. Tetapi di mana banyak pangan tersedia, kurus dianggap cantik. Tak peduli mode, otot pada pria dianggap bagus. Notes: di negeri dan zaman yang persediaan pangannya tidak berlimpah, gemuk dianggap cantik. Apapun mode atau pandangan masyarakat yang berlaku tentang tubuh, anak-anak dilahirkan dengan tipe tubuh khas yang tak berubah banyak. Ada orang ramping atau persegi, ada orang gemuk atau bundar, ada orang berotot atau segitiga. Setiap orang dilahirkan dengan suatu tipe tubuh dan tipe ini tidak berubah banyak. Ada tiga tipe dasar tubuh, tetapi dari ketiga tipe ini terdapat jutaan kombinasi dan perubahan. Kadang-kadang anak yang gemuk menjadi lebih kurus atau lebih berotot. Orang yang berotot menjadi lebih gemuk atau lebih kurus, dan orang kurus menjadi lebih berotot atau lebih gemuk. Pesan yang penting adalah penerimaan. Tiap anak berbeda. Kalau setiap orang tampak sama, dunia ini akan membosankan. Mengharap anak berbadan bundar menjadi ramping tidaklah realistis. Begitu banyak anak laki-laki dan perempuan merasa tidak cukup layak karena orang tua mereka terlalu mempersoalkan kegemukan mereka, atau mereka telah menyerah saja dan tidak lagi peduli dengan penampilan mereka. Notes: mengharapkan anak bundar menjadi ramping tidaklah realistis. Untuk menjadi model yang baik, orang tua perlu menghadapi bentuk tubuh mereka sendiri dengan sikap menerima dan berusaha tetap berada dalam kegemukan yang sehat. Bagi kebanyakan orang, ini berarti menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan tampak sebagai model. Sebagaimana anak perempuan cenderung mencemaskan berat badannya, beberapa anak laki-laki mencemaskan ototnya. Ototnya tidak sebesar atau sekuat otot orang lain, dan mereka bertanya-tanya kepada diri sendiri mengapa otot mereka tidak menjadi begitu besar. Seorang ayah atau ibu perlu menjelaskan kepada anaknya bahwa setiap orang itu unik dan berbeda. Tubuh berotot bereaksi terhadap gerakan tubuh secara berbeda dengan tubuh kurus. Demikian juga, orang tua dapat menjelaskan kepada seorang anak yang mencemaskan berat badannya bahwa beberapa orang makan banyak dan tidak bertambah gemuk, sedangkan orang lain harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, seorang anak berbadan bundar akan secara keliru beranggapan bahwa mereka telah makan terlalu banyak dan bahwa ia tidak disiplin untuk makan dengan jumlah yang tepat. Kecerdasan yang berbeda. Suatu bidang perbedaan lain adalah kecerdasan. Agar dapat mendukung bakat anak-anak dan menghargainya sebaik mungkin, pentinglah orang tua menyadari bahwa ada berbagai macam kecerdasan.
Di barat, orang telah menjadi terlalu terfokus pada model sehingga kecerdasan diukur dengan tes IQ. Ironisnya, tes ini berat sebelah dan cenderung membuat IQ anak lain-lain tampak lebih tinggi dan membuat tes ini berat sebelah dan cenderung membuat IQ anak laki-laki tampak lebih tinggi dan IQ anak perempuan lebih rendah. Kalau soal tes IQ terpusat pada kemampuan ruang, hasil tes anak laki-laki lebih tinggi. Sedangkan kalau soal-soal tes terfokus pada bahasa, hasil tes anak perempuan lebih tinggi. Selain tidak adil terhadap anak perempuan, tes yang mengukur kecerdasan tidak mempertimbangkan segala macam kecerdasan. Seseorang memutuskan soal-soal apa yang dimaksudkan dalam tes dan dengan demikian menentukan hasilnya. Tes IQ hanya mengukur kecerdasan tertentu dan mempunyai angka hasil tes yang tinggi sama sekali tidak punya kaitan dengan sukses dalam hidup, hubungan, atau pekerjaan. Sebaliknya, angka IQ rendah tidaklah berkaitan dengan kegagalan dalam bidang-bidang tadi. Dengan adanya begitu banyak sarjana yang menganggur atau bercerai, kini diakui umum bahwa sukses di perguruan tinggi tidaklah menjamin sukses dalam pekerjaan atau bahkan sukses dalam hidup. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan akademik lebih tinggi meraih nilai bagus di sekolah, tetapi itu sama sekali tidak menjamin sukses dalam hidup, pekerjaan, atau hubungan. Notes, selain berat sebelah terhadap anak perempuan, tes IQ tidak mempertimbangkan berbagai macam kecerdasan yang berbeda. Sayang, anak-anak yang mempunyai kecerdasan macam lain tidak mendapatkan pengakuan dan dukungan yang sama di sekolah. Pada dasarnya, ada 8 macam kecerdasan, dan setiap anak dilahirkan dengan pembagian unik dari segala macam kecerdasan itu. Setiap macam kecerdasan adalah bagaikan berbagai warna yang dapat kita gunakan untuk menggambar pemandangan hidup kita. Kecerdasan itu meliputi kecerdasan akademik, emosional, fisik, kreatif, artistik, penalaran, intuitif, kecerdasan berbakat. Setiap anak dilahirkan dengan semua kecerdasan itu dengan tingkat yang berbeda-beda. Setiap macam kecerdasan dapat dirangsang dengan dorongan yang tepat untuk tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Kecerdasan akademik. Anak yang mempunyai kecerdasan akademik tinggi berhasil di sekolah. Mereka dapat duduk, mendengarkan, dan belajar. Mereka mampu menyerap, menangkap, dan mengulang pengetahuan yang diajarkan pada mereka. Kalau pengetahuan itu tersimpan bagi mereka, mereka dapat mengingatnya. Ini tidak harus berarti bahwa mereka dapat menerapkan pengetahuan itu atau menggunakannya secara konstruktif dalam hidup. Orang dewasa tahu bahwa banyak di antara yang mereka pelajari di sekolah kemudian mereka lupakan. Tetapi sekolah telah mengajar kita berpikir, menganalisis, mengerti, dan mendapatkan sumber daya. Kecerdasan akademik dirangsang kalau kita membaca, menulis, dan mendengarkan pelajaran. Orang tua perlu memberi anak-anak ini peluang akademik. Kecerdasan emosional. Anak yang mempunyai kecerdasan emosional kuat mampu menciptakan dan mempertahankan hubungan sehat dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri. Mereka lebih sadar akan bagaimana orang lain berpikir, merasa, dan dapat ikut merasakan sudut pandang orang lain. Kemampuan untuk berhubungan dan ikut merasakan sangat berguna bagi mereka, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam pekerjaan. Orang yang sukses di dunia kerja harus mempunyai kecerdasan emosional tinggi. Kecerdasan ini juga memberi kita kemampuan untuk menangani dan mengerti dengan jelas perasaan, keinginan, dan kemauan dalam hati kita.
Kini makin banyak sekolah yang memprogramkan pelajaran untuk mengerti perasaan, mengembangkan empati, dan memperbaiki komunikasi antar pribadi. Orang tua perlu memberi anak-anak ini kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan mereka sendiri harus mempunyai kemahiran berkomunikasi. Kecerdasan fisik. Anak yang mempunyai kecerdasan fisik tinggi dengan mudah berhasil dalam olahraga dan mampu menjaga tubuhnya tetap kuat, sehat, dan vital. Secara naluriah, mereka mengerti kebutuhan tubuh mereka akan gerak dan makanan cukup. Untuk mengembangkan kemampuan atletik, mereka membutuhkan kesempatan untuk berlatih dan dilatih. Kemampuan bawaan ini dapat ditingkatkan dengan cara bersaing dengan anak-anak lain. Persaingan yang sehat akan membuat mereka menghasilkan yang terbaik. Mereka membutuhkan pengakuan positif untuk mengembangkan kebanggaan diri. Mereka tidak hanya merasa baik, tetapi juga tahu bagaimana tampil baik. Kecerdasan fisik tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga dengan kesehatan badan. Mereka perlu tahu hal ihwal tentang tubuh mereka dan apa yang membuat tubuh mereka kuat dan hidup. Penampilan positif dan vitalitas ini membantu mereka untuk mencapai sukses di dunia. Kecerdasan kreatif. Anak yang mempunyai kecerdasan kreatif mempunyai rasa imajinasi yang lebih berkembang. Mereka dapat asyik bermain dengan beberapa blok mainan atau boneka tanpa muka. Mereka sering menciptakan teman khayal. Mereka tidak perlu banyak untuk terangsang. Kalau orang melakukan terlalu banyak bagi mereka, anak-anak ini tidak akan mengembangkan imajinasi mereka. Mereka tanggap bila mendengarkan cerita karena mereka butuh menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan adegan dan tokoh-tokoh cerita. Terlalu banyak nonton TV yang menampilkan gambar visual dapat melemahkan kemampuan anak untuk berimajinasi. Sebagaimana setiap kecerdasan tumbuh melalui penggunaan, kecerdasan kreatif tumbuh bila imajinasi dirangsang, sehingga anak dapat berpikir berbeda. Mereka sukses dalam kehidupan di mana orang lain gagal, karena mereka dapat melihat apa-apa dengan cara yang baru dan berbeda. Banyak pengusaha sukses tidak mempunyai pendidikan formal atau tidak mempunyai nilai baik di sekolah. Mereka berhasil karena mereka kreatif, sementara mereka sering mendapatkan dukungan untuk berpikir berbeda. Mereka mempunyai kekuatan untuk menciptakan tempat mereka dalam hidup. Mereka cenderung untuk lebih orisinil dan sukses dengan mengerjakan pilihan mereka sendiri. Mereka sering bertangan kidal. Orang tua perlu memberi anak-anak mereka banyak dukungan untuk berpikir berbeda dan memecahkan soal. Kecerdasan artistik. Anak yang mempunyai kecerdasan artistik secara alami lebih tertarik dalam bidang nyanyi, menggambar, merancang, menulis, sandiwara, drama, komedi, dan berbagai bentuk ekspresi seni yang lain. Mereka perlu dirangsang oleh orang lain yang sudah menguasai bakat seninya. Walaupun setiap anak membutuhkan model peran, anak-anak ini khususnya memerlukan model peran kecerdasan artistik yang sudah jadi. Anak-anak ini berbeda, lebih sensitif, dan sering tidak mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Orang tua perlu mendorong anak-anak ini untuk mengikuti impian mereka dan mengembangkan bakat unik serta kemampuan artistik mereka. Agar kecerdasan artistik ini bisa berkembang dengan subur, anak-anak membutuhkan model peran, dan kesempatan untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan mereka dengan banyak dorongan dan penghargaan dari orang tua. Kecerdasan penalaran. Anak yang mempunyai kecerdasan penalaran seringkali bosan mendengarkan pelajaran intelektual. Mereka hanya menginginkan informasi-informasi praktis. Kecerdasan ini sedang marak di barat. Ada begitu banyak informasi yang dapat diperoleh sehingga orang
hanya menghendaki yang penting saja. Anak-anak ini memfokuskan perhatian hanya pada apa yang berguna bagi mereka dan sering mau menantang apa yang diajarkan di sekolah sebagai tak berkaitan dengan kehidupan mereka. Untuk membuat anak tetap memperhatikan, banyak sekolah mencoba memperbaharui program yang tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan. Anak yang mempunyai kecerdasan penalaran perlu mempunyai kemahiran yang dapat digunakan dalam hidup mereka, dalam hubungan dan pekerjaan mereka. Mereka tidak termotivasi untuk mengingat-ingat informasi kecuali kalau ada nilai fungsionalnya. Kecerdasan penalaran memungkinkan orang mempunyai kehidupan yang stabil dan beralas kokoh. Mereka tidak mudah diombang-ambing oleh gagasan muluk yang tidak relevan bagi lagi di dunia sekarang. Mereka bersemangat untuk menerapkan apa yang efektif bagi mereka. Mereka membutuhkan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka ketahui dan mereka pelajari dengan cara mengerjakan dan mengevaluasi hasilnya. Kecerdasan ini berkembang dengan memberi anak kegiatan berstruktur dengan banyak kebebasan dan kemandirian. Kecerdasan intuitif. Anak yang mempunyai intuisi kuat banyak tahu tentang segala hal. Mereka tidak perlu diajar atau diberitahu. Informasi-informasi datang saja pada mereka. Entah itu informasi dalam suatu bidang studi atau informasi yang dipunyai orang lain. Mereka cenderung lebih condong ke kerohanian. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membaca beberapa kalimat dalam sebuah buku dan secara intuitif mereka mengetahui sebagian besar isinya. Selain secara intuitif merasakan isinya, mereka mendapatkan manfaat dari pengetahuan tentang isinya. Misalnya, kalau seseorang harus membaca sebuah buku tentang kemahiran sosial dalam situasi mendatang, isi buku itu akan menjadi informasi latar belakang yang membantunya menanggapi situasi dengan semestinya. Ia akan mempunyai rasa lebih kuat mengenai apa yang harus dilakukannya. Inilah manfaat dari membaca buku itu. Anak yang mempunyai kecerdasan intuitif dapat memetik manfaat dari pengetahuan guru tanpa mempelajari semua detailnya. Anak yang mempunyai kecerdasan intuitif terutama terangsang oleh kontak perorangan dan tidak oleh program TV, komputer, atau buku. Kecerdasan berbakat. Anak yang mempunyai kecerdasan berbakat cenderung untuk sangat baik dalam kecerdasan tertentu, tetapi kurang baik dalam lainnya. Semua anak dilahirkan dengan kecerdasan besar, tetapi dengan proporsi yang berbeda-beda. Anak berbakat mempunyai banyak di satu kecerdasan dan sedikit di kecerdasan lainnya. Untuk menjalani hidup yang bahagia dan puas, anak berbakat membutuhkan dukungan khusus serta bimbingan untuk menantang bakat khusus mereka. Kalau tidak, mereka akan menjadi bosan dan tak termotivasi. Selain itu, anak berbakat membutuhkan dukungan khusus untuk mengembangkan kemahiran dan bidang kecerdasan di mana mereka lemah. Orang yang sangat cemerlang di suatu bidang seringkali menderita dalam hidupnya karena kecerdasan yang lain-lain tidak dipupuk. Seorang ilmuwan atau pengusaha jutawan yang cemerlang mungkin tidak bisa berkata "aku mencintaimu" kepada pasangan hidupnya. Banyak orang secara emosional berbakat tetapi kesehatannya tidak baik. Orang-orang yang penuh kasih ini penuh perhatian pada orang lain, tetapi tidak mengurusi tubuhnya sendiri dengan gerak badan yang teratur. Biasanya, artis-artis besar berjuang keras dalam hidup karena mereka tidak memiliki penalaran sehat yang diperlukan untuk mengelola uang dan aspek duniawi yang lain. Banyak sekali contoh orang berbakat yang menderita sangat berat dalam hidupnya. Beberapa orang mempunyai kecerdasan fisik sangat besar. Mereka selalu tampak hebat. Mereka begitu biasa
mendapatkan cinta dan dukungan karena tampak hebat, sehingga mereka takut mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya dan takut kehilangan segala pemujaan dan perhatian orang. Itulah sebabnya orang-orang cantik kadang-kadang sangat dangkal pemikirannya. Perkembangan mereka terhambat karena mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangan cinta yang mereka nikmati dengan memamerkan diri dan tampil hebat. Notes, risiko kegagalan dapat membuat anak tidak mau mempelajari kemahiran baru. Ini berlaku pula ini berlaku pula bagi segala kecerdasan yang bermacam-macam itu. Misalnya, orang yang cerdas secara akademis kadangkala lemah di bidang sosial. Mereka senang menonjol di satu bidang. Mereka mendapatkan banyak cinta dan perhatian karena hebat dalam sesuatu. Mencoba mengerjakan dan mengembangkan kecerdasan lain yang lebih lemah merupakan risiko terlalu besar. Pemikirannya sederhana saja, kalau aku lebih baik dalam sesuatu, aku mendapatkan cinta dan dukungan. Kalau aku tidak lebih baik, aku akan kehilangan cinta dan dukungan. Untuk menangkal pemikiran ini, anak-anak ini membutuhkan dorongan untuk mengembangkan bidang kecerdasan lain di mana mereka tidak berbakat. Dalam proses ini, mereka belajar lewat pengalaman bahwa mereka tidak perlu lebih baik atau paling baik supaya dicintai. Sebagai akibatnya, mereka mampu menjalani hidup yang berimbang, puas, dan sukses. Kecepatan belajar yang berbeda. Sebuah pepatah dari Shakespeare berbunyi, ada orang yang dilahirkan besar, ada yang capai kebesaran, dan ada yang mempunyai dorongan paling besar pada dirinya. Kenyataan sederhana ini, kalau digabung dengan kesadaran mengenai macam-macam kecerdasan yang berbeda, akan membantu orang tua mengerti dan menghargai bagaimana anak mereka belajar secara berbeda. Anak-anak mungkin berbakat atau dilahirkan besar dengan satu atau dua kecerdasan. Mereka mungkin juga belajar secara bertahap atau mencapai kebesaran dengan beberapa macam kecerdasan lagi. Dengan kecerdasan yang lain, mereka mungkin lambat berkembangnya dan mempunyai dorongan paling besar pada dirinya. Orang yang menunjukkan ketiga cara belajar ini dapat diumpamakan masing-masing sebagai pelari, pejalan, dan pelompat. Untuk mempelajari ketiga kecepatan belajar yang berbeda ini secara lebih mendetail, marilah kita menggunakan sebagai contoh orang yang belajar naik sepeda. Pelari. Anak ini melihat seorang anak lain naik sepeda dan ia pun begitu saja naik lalu meluncur pergi. Anak dengan gaya belajar inilah pelari. Anak-anak seperti ini belajar dengan cepat, tetapi agar tetap tenang dan terlibat, mereka perlu ditantang. Mereka belajar sangat cepat karena mereka pada umumnya berbakat di bidang yang mereka pelajari. Orang tua harus berhati-hati dan menjaga agar si pelari mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan lainnya yang tidak mudah bagi mereka. Pejalan. Anak ini memerlukan beberapa minggu untuk belajar mengendarai sepeda. Anak-anak yang disebut pejalan ini menanggapi petunjuk dengan baik dan pada setiap usaha mereka maju sedikit. Mungkin mereka mulai dengan sepeda beroda samping, tetapi dalam beberapa minggu mereka sudah naik sepeda biasa. Pejalan adalah anak yang oleh orang tua disebut anak impian. Mereka selalu belajar sedikit lebih, bertambah pintar dan dengan jelas memperlihatkan hasil jerih payah orang tua membantu mereka. Mereka terus bertambah pandai. Anak-anak ini begitu mudah diatur sehingga mereka sering tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang penting bagi mereka. Pelompat adalah anak yang paling sulit dan paling menantang bagi orang tua. Anak-anak ini mungkin memerlukan waktu belajar naik sepeda sebelum mereka bisa naik sepeda sendiri.
Mereka mendengarkan instruksi, tetapi tidak maju-maju. Mereka tidak bertambah baik dan tidak memperlihatkan tanda bahwa mereka sudah belajar sehingga orang tua tidak tahu apakah jerih payah yang mereka lakukan telah membantu si anak. Kalau orang tua berkeras, 2 tahun kemudian si anak tiba-tiba meloncat ke sadel sepeda dan meluncur pergi. Semua instruksi orang tua diterima, tetapi orang tua tidak melihat petunjuk adanya kemajuan. Kemudian, pada saat yang penuh misteri, anak-anak ini entah bagaimana cara mereka menghimpun semua yang mereka terima, tiba-tiba sudah bisa naik ke atas sadel dan meluncur dengan sepedanya seolah-olah mereka sudah biasa mengendarai sepeda selama 2 tahun. Dilihat dari luar, mungkin kelihatannya tidak ada kemajuan sama sekali, tetapi kemudian dengan sekali lompatan, mereka sudah sampai di tujuan. Anak-anak ini seringkali tidak mendapatkan perhatian dan waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan lompatannya karena tidak mendapatkan dorongan semangat dari orang tua dan orang tua tidak berkeras mendukungnya. Mereka berhenti di jalan dan tidak pernah mewujudkan potensi yang terpendam dalam dirinya. Baik di sini tetapi tidak baik di sana. Anak mungkin merupakan pelompat, belajarnya lambat, atau kalau menyangkut belajar naik sepeda, tetapi merupakan pelari, sangat cepat belajarnya bila menyangkut kemahiran sosial. Ia adalah anak yang paling menyenangkan dan paling membantu dalam acara makan malam atau bepergian bersama. Tetapi kemudian, ketika ia harus naik sepeda, suatu perubahan terjadi. Ketika anak itu menjadi bersikap menentang dan tidak kooperatif. Kalau orang tua mengerti kecepatan belajar yang berbeda-beda pada anak-anak seperti ini, mereka akan dapat lebih sabar dan menanggapi sikap menentang si anak dengan baik. Semua anak menonjol pada salah satu kemahiran, tetapi menolak lainnya. Baik di sini dan tidak baik di sana itu wajar dan normal. Hanya karena seorang anak adalah pelompat dan tampak lambat belajar di bidang tertentu, tidaklah berarti bahwa anak itu berada di tingkat rendah pada kecerdasan tersebut. Kadang-kadang justru dalam bidang di mana anak paling menentang itulah ia paling kuat. Bagi saya sendiri, saya tidak pernah pandai menulis atau berbicara di tempat umum, dan saya menolak untuk menulis dan berbicara dalam suatu kelompok. Keduanya adalah bakat yang baru muncul kemudian dalam hidup saya. Sebaliknya, hanya karena seorang anak adalah pelari atau pejalan dalam bidang kecerdasan tertentu, tidaklah berarti bahwa anak itu akan menonjol atau mempunyai potensi sangat besar untuk tumbuh dalam bidang itu. Misalnya, mayoritas orang yang meraih gelar perguruan tinggi dalam bidang tertentu tidak menjalani bidang itu dalam hidupnya kemudian. Meraih gelar dalam antropologi bagi seseorang tidak berarti bahwa ia akan menjadi antropolog. Jalur yang paling mudah atau jalur yang paling sedikit mengundang sikap menolak tidaklah selalu merupakan kekuatan terbesar seseorang. Membanding-bandingkan anak. Salah satu kesalahan besar orang tua adalah membanding-bandingkan anak. Kalau seorang anak adalah pejalan di kebanyakan bidang kecerdasan, segala sesuatu secara relatif akan mudah dan lancar. Kalau seorang anak adalah pelompat di beberapa bidang dan lebih berkeras menentang, mungkin secara keliru orang tua beranggapan bahwa ada yang tak beres pada anak itu. Pelompat tidak pernah tampak belajar atau mendengarkan. Anda mengajarkan sopan santun di meja makan dan mereka selalu lupa. Anda mengajarkan tabel matematika dan mereka selalu lupa. Anda mengajar mereka berbicara dengan jelas dan mereka tidak berbicara. Anda mengajar mereka mengikatkan tali sepatu dan mereka tidak bisa. Anda menjelaskan pekerjaan rumah mereka dan mereka tidak menangkap maksudnya.
Kalau orang tua tidak menggunakan kemahiran mengasuh secara positif, anak-anak ini biasanya mendapat hukuman berulang-ulang, dan itu membuat mereka makin sulit mengembangkan kepercayaan diri. Anak hanya mengembangkan kepercayaan diri kalau mereka mendapatkan pesan yang konsisten bahwa dengan apa yang mereka lakukan, sekarang mereka itu cukup baik. Kalau orang tua mengerti bagaimana anak-anak yang sehat dan penuh kasih itu dapat berbeda, lebih mudahlah bagi orang tua bersikap menerima dan tetap memberi dukungan. Membaca kembali bab ini dari waktu ke waktu akan membuat proses mengasuh anak itu menjadi jauh lebih mudah. Waktu-waktu frustrasi timbul kalau orang tua mengharapkan anaknya berbeda dengan keadaan pada waktu itu. Dengan mengingat bahwa anak-anak memang berbeda seperti yang diduga, orang tua dapat bersikap rileks dan memikirkan suatu cara yang lebih cocok untuk menangani anak-anak.